Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto MKom ya. Video kali ini adalah video pembelajarannya untuk pertemuan pertama, topik pembahasan yang kedua mata kuliah IoT ya, yaitu tentang device that connect to the IoT ya. Oke, pada topik yang kedua ini kita membahas tentang apa itu IoT ya. Jadi intinya sih smart device atau sensor yang terhubung ke internet ya. Jadi kalau kita punya smart device tapi tidak terhubung ke internet, itu bukan IoT namanya. IoT adalah yang smart device kemudian dia terhubung ke jaringan internet. Jadi bisa mengakses ke seluruh dunia, bisa terhubung. Jadi kalau di estimasi ya, perkiraan ya, itu ada 3 juta perangkat baru ya yang connect kehubung ke internet setiap tahunnya. Jadi setiap tahun seluruh dunia itu kurang lebih ada 3 juta ya. Nah, di 4 tahun ke depan itu bisa diperkirakan 50 miliar ya perangkat baru terhubung ke internet. Itu kan ya, semakin banyak istilahnya ya. Ya memang kan sebelumnya kan saat ini misalnya kita belum menggunakan istilah perangkat TV ya, TV tabungan ini masih ada sih ya, tapi sekarang kan sudah jarang karena untuk TV juga yang analog sudah nggak ada di Indonesia sendiri, sudah digantikan dengan digital ya. Otomatis membutuhkan perangkat yang smart device ya. Nah itu, jadi makin tergusur, yang TV tabung udah nggak ada, sekarang ada banyaknya TV smart TV ya. Makanya dibilang itu ada 50 miliar 5 tahun ke depan ya. Nah, biasanya di sini ini terkait ya dengan sensor aktuator ya. Jadi yang paling utama di situ adalah itu ya, untuk adanya IoT itu ya. Itu sensor yang paling utama di situ. Nah, ini keuntungannya jika kita perangkatnya terhubung ya ke IoT device ya. Contoh di situ dia bisa di pabrik ya. Di pabrik bisa melihat pekerjaannya menggunakan laptop ya. Kita nggak perlu langsung turun ke pabriknya, tapi kita bisa monitoring dari jauh. Ini mana yang masih jalan yang bagus dan sebagainya. Terus kemudian dengan IoT juga kita bisa bayar ya, jadi kita mau belanja atau apa, kerjasama bayar. Nah itu nggak perlu dengan cash ya, dengan device kita tidak perlu menggunakan cash lagi. Meeting juga, pokoknya banyak hal ya yang bisa kita keuntungannya ya. Nah seperti itu. Nah ini bagaimana IoT device itu connect ke jaringan ya. Jadi biasanya di sini itu ada aktuator, ada controller, ada sensor ya. Nah itu namanya fog computing ya. Jadi sensornya itu membutuhkan koneksi ya untuk terhubung ke jaringan. Jadi agar bisa dia bisa mengirim dan menerima ya. Bisa mengirim, bisa share ya, atau store ya. Nah, controller itu dia bisa mengumpulkan ya data dari sensor ya. Jadi untuk terhubung ke internet. Jadi sensor itu butuh controller untuk mengumpulkan data-data dari sensor tersebut. Jadi kontrol dia bisa punya kemampuan ya untuk memilih ya. Jadi yang milih dia mengirim data atau untuk dianalisa di dalam komputer. Nah, aktuator ini adalah saat sensor ini bekerja bersama ya, dengan perangkat, itu namanya aktuator. Dia mengambil electrical input dan transfer ke input physical action ya. Nah itu di situ ya, itu aktuator. Ini contoh untuk smart home. Smart home ada banyak yang terhubung di situ.
Nah, bisa kita bikin pakai paket tracer di situ ya. Nah, kalau kita IoT kita terhubung smart device-nya terhubung ke dalam IoT ya, itu makanya kita harus punya gateway, pintu keluar ya menuju ke jaringan yang lainnya. Jadi biasanya dia dipakai untuk koneksi internet seperti itu ya. Nah, ini untuk jaringan masa depan itu ada namanya istilahnya AI ya, Artificial Intelligence. Jadi device itu bisa dia berpikir sendiri ya, berpikir sendiri setelah kita tambahkan AI, Artificial Intelligence. Terus ada Intent Based Networking ya, jadi softwarenya itu dengan ada aturan guide, jadi bisa data itu modifikasi di dalam jaringan. Nah, intent itu adalah jika kayak ada sebuah karyawan ya, sebuah karyawan tuh dia diberi akses ya sebuah spesifikasi data dan aplikasi. Nah, jadi data dan aplikasi dia dikasih hak aksesnya. Terus kemudian dia bisa mengakses aplikasi dan data tersebut dari mana saja. Itu yang dinamakan dengan intent ya. Tuh, jadi nanti kedepannya seperti itu ya. Jadi kita kerja itu nggak perlu ada di kantor. Jadi saya rasa untuk kedepannya tuh kantor, sekolah dan sebagainya itu akan hilang. Jadi tempat-tempat tersebut akan hilang, digantikan secara virtual ya. Itu kedepannya ya. Karena mungkin pertumbuhan manusia juga semakin pesat. Jadi banyak orang butuh rumah. Akhirnya semua itu rumah semua. Kalau untuk bekerja, belajar dan sebagainya semuanya online. Itu ya kedepannya seperti itu. Mungkin itu aja untuk topik yang kedua, pertemuan pertama mata kuliah IoT. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.